Selamat siang teman-teman. Kali ini kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran kimia kita. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai sel elektrokimia, sel volta. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks ya, baik itu dengan metode setengah reaksi dan metode yang kedua ada PBO, perubahan dalam oksidasi. Nah, kita lanjut materi kita mengenai sel volta. Apa itu sel volta? Sel volta itu adalah satu sel yang menghasilkan arus listrik yang berasal dari reaksi-reaksi kimia, khususnya dalam hal ini adalah reaksi redoks. Ingat kembali, dalam reaksi redoks itu terjadi dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, dalam sel volta kita kenal istilah dengan deret volta. Apa itu deret volta? Kalau dikatakan deret berarti susunan. Nah, jadi dalam kimia ada yang dikenal dengan istilah deret volta. Dalam hal ini isinya adalah susunan dari logam-logam. Ya, di sini nanti diisi dengan logam-logam yang dideret atau disusun berdasarkan kereaktifan logam-logam itu. Nah, jadi di sini sudah saya sebutkan deret kereaktifan logam ini dimulai dari logam yang paling kiri sampai logam yang paling kanan. Jadi ini sebenarnya satu deret ya teman-teman, jangan dikira ini ada tiga bagian. Ini satu bagian, dimulai dari logam paling kiri Li sampai logam yang paling kanan. Nah teman-teman, karena ini adalah susunan berarti tidak boleh terlangkahi urutannya. Berarti mau tidak mau kita harus menghafal. Nah, bagaimana cara menghafal supaya lebih cepat? Maka kita buat dengan kalimat-kalimat jenaka atau kalimat yang lebih mudah untuk diingat, begitu ya. Oke, kalau saya sendiri biasanya saya akan buat kalimat ini, dan mungkin Anda akan bisa cari di buku atau pembelajaran yang lain. Kalimatnya bisa mirip atau berbeda, tergantung bagaimana kamu membuatnya menjadi lebih nyaman atau menjadi lebih cepat untuk diingat. Kalau saya buat begini, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, maka Ali meneteskan air mata. Zaman Charles Firaun, cadangan coy, gitu ya. Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf. Sebab bibi kerupuknya hangus, rasanya agak pahit. Tahu? Ya, jadi kita ulang. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, maka Ali meneteskan air mata. Zaman Charles Firaun, cadangan coy. Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf. Sebab bibi kerupuknya hangus, rasanya agak pahit. Tahu? Gitu ya. Jadi kalau kita urut dia berdasarkan urutan logam yang paling kiri sampai logam yang paling kanan, dari Li sampai ke Au, maka urutan ini tidak boleh terlewat satupun. Nah, apa yang dimaksud dengan kereaktifan logam-logam dari deret volta ini? Artinya bahwa logam ini disusun berdasarkan kereaktifannya, kemudahannya untuk bereaksi. Nah, jadi teman-teman, semakin ke kanan posisinya, maka logam-logam ini akan semakin mudah mengalami reaksi reduksi ya. Jadi kita buat ke sini, semakin ke kanan posisinya maka logamnya akan semakin mudah mengalami reduksi. Kalau ke kanan semakin mudah mengalami reduksi, berarti otomatis semakin ke kiri kebalikannya, mengalami reduksi oksidasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, nilai potensial reduksi standarnya semakin ke kanan akan semakin besar. Otomatis semakin ke kiri berarti akan semakin kecil. Di sini tadi oksidasi yang kemudian bernilai semakin kecil. Atau yang ketiga, semakin ke kanan nilai potensial reduksi standarnya bisa bernilai semakin positif. Berarti otomatis semakin ke kiri posisinya berarti nilainya semakin negatif. Jadi kita bisa artikan dengan tiga hal. Satu, semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi, berarti ke kiri kebalikannya. Kalau satu Anda ingat, semakin ke kanan Anda ingat, berarti ke kiri pasti dapat, karena berkebalikan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada istilah reduktor dan oksidator ya.
Kalau dikatakan reduktor berarti pereduksi. Kalau dikatakan pereduksi, jangan bayangkan bahwa dia yang mengalami reduksi. Tidak. Pereduksi itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Kebalikannya, gitu ya. Kalau oksidator berarti zat itu lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi kalau begitu, ada satu lagi yang bisa kita buat untuk deret volta. Semakin ke kanan, dia semakin bersifat oksidator. Atau oksidatornya semakin kuat. Kenapa oksidatornya semakin kuat? Karena oksidator itu adalah pengoksidasi. Berarti zat itu sendiri mengalami reaksi reduksi. Berarti semakin ke kiri posisinya, maka sifatnya sebagai reduktor. Apa itu reduktor? Berarti pereduksi. Artinya mengalami reaksi oksidasi. Begitu teman-teman, beberapa hal yang bisa kita lihat yang dimaksud dalam kereaktifan logam-logam ini. Kemudian berikutnya, hal yang paling sering muncul dalam pembahasan mengenai deret volta, ada yang dikenal dengan istilah reaksi pendesakan logam atau pengusiran logam. Berikutnya ada yang dikenal dengan EDA. EDA itu bukan EDA si Hombing atau EDA siapa, bukan ya, tapi elektroda, begitu ya. Kemudian ada berikutnya reaksi sel, notasi sel, potensial sel, dan atau disebut dengan E-sel. Kita mulai yang pertama, itu reaksi pendesakan logam. Dalam deret volta dikenal dengan istilah reaksi pendesakan logam atau pengusiran logam, atau disebut dengan proses berlangsung tidaknya reaksi dari logam-logam ini atau dalam deret volta ini. Yang pertama, kita ingat konsepnya dalam reaksi pendesakan logam, maka ada istilah kiri usir kanan. Artinya, logam-logam yang ada dalam deret volta bagian sebelah kiri bisa mendesak, bisa mengusir logam-logam yang ada di sebelah kanannya. Contohnya kita lihat. Zn ditambah dengan Cu positif 2. Dalam hal ini teman-teman, siapa yang mengusir? Perhatikan, yang mengusir itu adalah zat atau logam yang tidak dalam bentuk ion atau tidak dalam bentuk larutan. Jadi dia memang masih dalam bentuk logamnya. Jadi dalam hal ini kita ingat, logam mengusir ion atau logam mengusir zat lain, logam lain dalam larutannya, ya. Jadi di sini nanti bisa dalam bentuk ion atau bisa dalam bentuk larutannya, gitu ya. Jadi contohnya yang pertama, siapa di sini yang mendesak siapa? Kita lihat yang single, yang sendiri itu yang masih dalam bentuk logam itu adalah si Zn. Zn mengusir si Cu, atau bisakah si Zn mendesak si Cu positif 2? Atau pertanyaannya, berlangsungkah reaksinya? Zn direaksikan dengan Cu positif 2? Jawabannya kita lihat pada deret volta. Ingat konsepnya, kiri bisa usir kanan, tapi sebaliknya tidak berlangsung ya. Jadi kiri bisa usir kanan, tapi kanan tidak akan pernah tidak mampu mengusir yang di sebelah kirinya. Nah, jadi bisakah Zn mengusir si Cu dalam larutannya? Kita lihat posisi si Zn. Di sini dia. Cu di mana? Di sebelah sini Cu-nya. Bisakah si Zn mengusir Cu dalam ionnya? Jawabannya tentu bisa, karena Zn masih lebih kiri posisinya dari si Cu. Artinya si Zn masih lebih sukar untuk mengalami reduksi dibandingkan si Cu-nya. Gitu ya. Maka reaksi ini berlangsung menjadi Zn positif 2 ditambahkan dengan Cu. Oke, yang kedua, Ca ditambahkan dengan FeOH2 kali. Kita perhatikan siapa yang mendesak? Tentunya si Ca mendesak si Fe dalam larutannya. Bolehkah terjadi? Kita lihat, Ca ada di sebelah kiri, kemudian si Fe ada pada sebelah kanan. Ya. Bolehkah Ca mengusir si Fe dalam larutannya? Jawabannya pasti boleh, karena Ca masih posisinya lebih kiri dari si Fe, berarti reaksi yang terjadi adalah
CaOH 2 kali ditambahkan dengan logam Fe. Kalau kita mau setarakan berarti di sini sama ya, masih sama ya, FeOH 2 kalinya masih sama. Oke, berarti yang ketiga kita lihat MgOH 2 kali ditambah dengan Ag. Teman-teman jangan terfokus bahwa yang kiri yang selalu usir kanan. Dalam hal ini kamu membaca soal ini bahwa Mg yang mengusir Ag. Jangan salah. Kadang-kadang kalian teman-teman yang masih baru belajar terjebak dalam metode karena biasa dituliskan di soal itu yang mendesak itu, yang single, yang logam itu berada biasanya di sebelah kiri. Maka kalian terfokus akan membaca Mg mengusir Ag. Ingat konsepnya. Yang mengusir itu adalah logam, yang diusir itu adalah logam dalam larutannya. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kita membaca soal ini, mampukah Ag mengusir Mg? Jangan terbalik, nanti soalnya salah, gitu ya. Oke, jadi mampukah Ag mengusir Mg? Kita lihat Ag di mana posisinya? Di sini dia. Mg di mana posisinya? Di sini dia. Gitu ya. Mampukah Ag mengusir Mg? Jawabannya pasti tidak sanggup. Kenapa? Karena si Ag posisinya di sebelah kanan si Mg, maka kanan tidak pernah bisa usir kiri, maka reaksi ini tidak berlangsung. Oke, begitu ya. Yang kedua yang sering muncul dalam pembahasan Direct Volta itu adalah elektroda. Ya, saya sudah ingatkan tadi EDA ini saya singkat, bukan EDA yang lain tapi elektroda. Elektroda itu ada dua. Satu elektroda katoda dan yang kedua elektroda anoda. Kemudian ada elektroda yang bermuatan positif, ada pula yang bermuatan negatif. Nah, jadi untuk lebih gampangnya, ingat triknya, hafalkan saja kalimat Kepan Vol-Krau. Apa itu Kepan Vol-Krau? Katodanya, ya, K itu adalah katoda, kemudian P-nya itu adalah katoda itu bermuatan positif. Kemudian A adalah anoda, dia bermuatan negatif. Voltnya adalah menunjukkan bahwa dia adalah sel volta. Kenapa teman-teman? Karena nanti masih ada sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Ya, jadi supaya jelas bahwa ini adalah bagian dari sel volta. Kemudian yang berikutnya ada Krau. Apa itu Krau? Katoda itu mengalami reduksi, R-nya adalah reduksi. Kemudian anoda itu adalah A-nya itu adalah anoda mengalami reaksi oksidasi. Jadi ingat saja Kepan Vol-Krau. Katoda positif, anoda negatif, dia adalah sel volta. Krau, katoda reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Gitu ya. Oke. Berikutnya yang sering muncul itu adalah reaksi sel. Bagaimana cara penulisan reaksi sel? Berarti kalau dalam redoks kita harus tuliskan reduksi dan oksidasinya. Ingat tadi bahwa di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pengertian reduksi dan oksidasi bisa kita lihat berdasarkan tiga hal. Satu, bisa berdasarkan kenaikan dan penurunan Bilox. Yang kedua, berdasarkan pelepasan atau pengikatan elektron. Yang ketiga, bisa berdasarkan pelepasan hidrogen ataupun oksigennya. Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita akan lebih melihat nilai enol selnya, tetapi untuk mengingat karena ini adalah reaksi, maka lebih fokusnya kita ke elektronnya. Kalau dia reduksi biasanya dia elektronnya di sebelah kiri, posisinya di kiri anak panah. Kalau dia oksidasi, elektronnya itu berada di sebelah kanan anak panah. Jadi reduksi itu menangkap elektron, sedangkan oksidasi itu melepaskan elektron. Jadi kiri menangkap, kanan melepas. Diingat posisinya, kan gitu ya. Berikutnya mengenai notasi sel. Penulisan notasi sel itu nanti umumnya dituliskan duluan reaksi oksidasinya, baru dibatasi oleh jembatan garam garis 2, lalu dituliskan reaksi reduksinya. Ingat kalau oksidasi itu dari logam larut menjadi ion. Sedangkan reduksi kebalikannya, dari ion menjadi logam-logamnya. Contohnya, kalau kita lihat reaksi yang pertama ini, tuliskanlah notasi selnya. Maka kita tentukan siapakah reduksi, siapa oksidasinya. Ya, kalau dia
reduksi dari ion menjadi logam, atau sebaliknya kalau dia oksidasi dari logam menjadi ion. Nah, contohnya, kalau kita lihat siapakah yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi? Tentunya yang mengalami reduksi itu adalah si Cu ya. Cu positif 2 menghasilkan Cu. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah Zn menjadi Zn positif 2. Jadi kita tulis oksidasinya duluan. Berarti dari logam Zn kemudian Z menjadi Zn positif 2, lalu dibatasi oleh jembatan garam, ada Cu positif 2 menjadi Cu. Gitu ya. Jadi duluan dituliskan oksidasinya, baru dituliskan reaksi reduksinya. Yang terakhir, mengenai E-sel atau potensial sel. Potensial sel ini didapat dari selisih enol reduksi terhadap enol oksidasi. Selisih berarti bisa kita lihat pengurangannya. Jadi E-sel adalah enol reduksi dikurangkan enol oksidasi, atau kadang-kadang nanti bisa kita buat rumus ini menjadi enol yang lebih besar dikurangkan dengan enol yang lebih kecil. Misalkan nanti di dalam soal didapatkan dua reaksi sel. Yang pertama nilai potensial selnya itu positif 2,37 dan yang berikutnya itu adalah positif 1,37. Mana yang merupakan reduksi? Lihatlah, reduksi itu adalah enolnya yang lebih besar. Ya. Kemudian berikutnya nanti bisa kita lihat dengan enol positif dikurangkan dengan nilai enol yang negatif. Oke, tergantung mana yang mau dipakai yang cocok dari data-data yang ada pada soal. Kita lihat contohnya. Logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Logam Z dapat mendesak logam Y dari larutannya. Sedangkan logam Z tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Maka tentukanlah urutan potensial reduksi yang semakin negatif. Kita tandai teman-teman. Permintaan soal adalah kita mengurutkan logam-logam ini berdasarkan urutan yang semakin negatif. Ingat, kalau semakin ke kanan nilai potensialnya semakin besar, semakin positif. Berarti diminta kita urutkan berdasarkan yang semakin negatif, berarti dari yang positif ke yang negatif, gitu ya. Oke, maka kita lihat cara untuk menjawab soal ini. Kita deteksi satu-satu yang diketahui dalam soal. Ada 3 logam, logam X, logam Y, dan logam Z, gitu ya. Ada 3 logam, X, Y, dan Z. Kita mau urutkan siapa yang kiri, siapa yang paling kanan, gitu ya. Caranya adalah X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Berarti jawabannya X pasti di kiri dari si Y, gitu ya. Data pertama adalah X berada di kiri si Y. Oke, yang kedua, logam Z dapat mendesak logam Y. Otomatis Z berada di kiri si Y. Oke, yang ketiga, sedangkan Z tidak dapat mendesak logam X. Berarti artinya Z berada di sebelah kanan si X. Berarti X di kiri, Z-nya di kanan. Gitu ya. Maka urutkanlah semakin negatif. Sekarang kita buat dulu yang semakin positifnya sesuai dengan deret volta, baru nanti kita tinggal balikkan supaya tidak bingung. Berarti kalau begitu X berada di kiri Y. Sekarang tinggal permasalahannya, apakah Z di kiri si X atau tidak? Berarti yang ini kan sudah jelas, X di kiri si Y, Z di kiri si Y. Permasalahannya X itu adalah atau X itu berada di kiri si Z. X di kiri si Z, berarti Z itu berada di sebelah kanan si X. Gitu ya. Jadi kalau urutannya berdasarkan potensial reduksi yang semakin besar sesuai deret volta, urutannya adalah X, Z, Y. Oke, tapi diminta semakin negatif, berarti semakin ke kiri. Kita balikkan saja. Berarti urutan yang diminta di dalam soal itu adalah jawabannya Y,
lalu Z, dan X. Begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada suatu sel volta tersusun atas elektroda Mg dan Zn dengan data-data sebagai berikut. Tentukanlah yang pertama elektrodanya, kemudian yang kedua nilai E selnya, yang ketiga reaksi selnya, yang keempat adalah notasi selnya. Oke, yang pertama diminta elektrodanya. Ingat, elektroda itu ada dua, ada elektroda positif, ada elektroda negatif atau katoda dan anoda. Maka kita ingat prinsipnya, kepan volt dan kral. Di katoda bermuatan positif, di anoda bermuatan negatif. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi oksidasi. Siapakah yang mengalami reduksi? Siapa pula yang mengalami oksidasi? Caranya gampang sekali. Tinggal kita lihat. Kalau mau lihat berdasarkan data volta, oke-oke aja. Tapi yang gampangnya adalah tinggal lihat nilai E0-nya. Semakin ke kanan, semakin besar. Yang semakin besar E0-nya adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti min 2,37 volt dan min 0,76 volt. Mana yang lebih besar nilainya, bukan angkanya. Nilainya yang lebih besar adalah min 0,76 volt. Berarti ini zat yang mengalami reaksi reduksi. Ini otomatis zat yang mengalami reaksi oksidasi. Maka siapakah elektroda katodanya? Otomatis di katoda reduksi berarti si Zn. Siapa anodanya? Ya pastilah si Mg. Gampang sekali ya. Tinggal mengingat prinsip kepan volt dan kral. Kemudian yang kedua, yang B. Tentukanlah nilai E0 selnya atau nilai E selnya. E sel itu didapat dari hasil E0 reduksi dikurangkan dengan E0 oksidasi. E0 nilai reduksinya berapa teman-teman? Reduksinya min 0,76 volt dikurang dengan min 2,37 volt. Berarti hasilnya adalah ini min berarti positif ya. Oke, berarti 7 kurang 6 1. Kemudian 13 dikurang 7 berarti dapat 6 ya. Oke. Lalu 1. Oke, berarti hasilnya adalah positif 1,61 volt. Oke. Kemudian yang ketiga adalah reaksi selnya. Kalau ditanya reaksi sel, berarti ingat harus ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Siapa yang mengalami reduksi? Kita lihat reduksinya adalah Zn positif 2 ditambah dengan 2 elektron menghasilkan logam Zn nilai E0-nya sama dengan min 0,76 volt. Kemudian yang kedua, oksidasinya. Ini teman-teman potensial reduksinya. Berarti karena diminta reaksi oksidasi kita balikkan. Oke? Berarti jadilah Mg menghasilkan Mg positif 2 ditambah dengan 2 elektron, maka nilainya menjadi positif 2,37 volt. Oke, berarti kita jumlahkan reaksinya. Ini matikan. Lalu ini berarti ini tadi minus ya, berarti jadi positif ya. Oke, pas. Berarti Zn reaksi redoksnya adalah reaksi selnya Zn positif 2 ditambah Mg menghasilkan Zn ditambah Mg positif 2. Maka nilai E selnya sama dengan lebih besar yang positifnya, berarti positif 1,61 volt. Ini ya sudah kita hitung tadi ya. Oke. Yang terakhir, notasi sel. Notasi sel itu ingat, duluan dituliskan oksidasi, baru reduksinya. Siapa yang mengalami oksidasi? Tentunya si Mg. Berarti kalau mau kita tulis notasi selnya, duluan oksidasinya berarti Mg larut menjadi Mg positif 2, notasi pengelaran. Reduksinya Zn
Positif 2 mengendap menjadi logam Zn. Begitu teman-teman topik pembahasan kita mengenai sel volta dan deret volta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.